Selamat malam, salam damai, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Bertemu lagi di channel Trijoko Metro. Kita sekarang akan membicarakan atau membahas tentang Imlek. Tentang Imlek Xinxia yang kemarin tanggal 12 Februari bersama kita rayakan. Kita akan membahas semua tentang yang berkaitan dengan Imlek. Mari. Imlek kemarin jatuh pada tanggal 12 Februari tahun 2021, 12.02.2021. Kata teman saya, ini tanggal atau angka ini istimewa karena dibaca dari belakang dan dari depan sama. Dan pada tanggal ini tidak akan terjadi atau terulang lagi. Ya, memang betul, ini tidak akan terulang lagi. Teman-teman, kalau ada pertanyaan begini. Yang pertama, mengapa Imlek jatuh tanggal 12? Padahal kan bulan Februari ada tanggal 10, ada tanggal 20, ada tanggal 19. Tetapi kenapa jatuh tanggal 12? Lalu yang kedua, kenapa sionya siu kerbau? Kok tidak siu kelinci atau siu macan? Ya, saya pernah tanya sama teman saya, kenapa siu kerbau? Dia menjawab, ya kan kemarin barusan siu tikus. Ya memang betul jawaban itu, tapi menurut saya kurang tepat. Itu kan sama aja seperti kalau kita tanya, kenapa sekarang hari Rabu? Karena kemarin hari Selasa. Nah, teman-teman, kita nanti bersama-sama mencari tahu atau mencari jawaban dari dua pertanyaan ini. Kenapa jatuh tanggal 12 dan kenapa siu kerbau? Dalam mencari jawaban dari pertanyaan tadi, kita akan menggunakan 3 kalender. Yang pertama kalender nasional kita, kalender Masehi. Yang kedua kalender Cina sendiri. Dan yang ketiga kalender 5000 atau kalender Jawa yang saya miliki. Mari kita mulai mencari kedua jawaban tadi. Teman-teman, tanggal 12 Februari tahun 2021 kita cari dahulu nilainya atau angkanya. Karena dari situ nanti bisa kita membahas tentang apa Imlek tadi dan kenapa harus tanggal 12 dan kenapa juga harus siu kerbau. Pada ini kita gunakan kalender 5000 dan kita pastikan bahwa tanggal 2021 bukan tahun kabisat, sehingga kita gunakan Februari yang bukan kabisat. Nah, ini Februari yang bukan kabisat, kita putar ke arah Februari ya. Lalu kita cari tahunnya. 2021 kan 20 dan 21. Ini 20, ini 21. Nah, kita putar. 20, 21. Ya. Lalu kita cari tanggalnya, tanggal 12. Nah, tanggal 12 kita luruskan. Tanggal 12 jatuh hari Jumat Wage.
tanggal 12 Jumat Wage. Jadi Imlek kemarin bulan Februari tahun 2021 pada tanggal 12 jatuh hari Jumat Wage. Teman-teman, di tabel ini adalah gabungan antara tanggalan nasional dan tanggalan Jawa. Ya, ini saya dapatkan dari Jayabaya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di YouTube. Ya. Nah, tadi bersama kita cari bahwa Imlek jatuh di Jumat Wage. Ini nama-nama hari nasional, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu ada 7 hari. Lalu nama-nama hari untuk Jawa itu ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Itu ada 5. Lalu hitungan nilai Jawa untuk hari-hari nasional itu Senin itu nilainya 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, Minggu 5. Dan untuk nama weton-weton Jawa, Pon itu nilainya 7, Wage nilainya 4, Kliwon 8, Legi 5, dan Pahing itu ada 9. Nah, karena tadi Imlek jatuh pada hari Jumat Wage, ya ini Jumat Wage, maka Jumat nilainya 6, Wage nilainya 4. Sehingga nilainya 6 dan 4. Lalu kita lihat di unsur alam semesta. Karena Imlek jatuhnya di hari Jumat, ya, maka unsur alam semestanya adalah angin. Baik ini. Nah, ini saya ambil dari sumber penanggalan Cina. Ya, tentang alam semesta. Kita jatuh di hari Jumat Imlek kemarin, itu unsur alam semestanya adalah angin. Lalu sekarang kita melihat nilai dari weton itu. Nah, ini dia. Imlek tanggal 12/02/2021. Ya, bersama tadi itu adalah nilainya 6 dan 4. Ya. Nah, ini tadi 6 dan 4. Nilai 6 dan 4. Jika 6 ditambah 4 itu berarti nilainya 10. Dan Imlek pada tahun ini dengan nilai 10 jatuh pada kondisi Pati. Lalu pertanyaannya, Pati itu apa? Kondisinya Pati itu seperti apa? Ya. Kita lihat tabel kondisi berikutnya. Pati. Nah, di sini ada Sri, ada Lungguh, ada Ndunyo, ada Loro, ada Pati. Pati sendiri berarti artinya terpuruk, menderita, miskin, dan masa yang berat. Itu Pati. Terpuruk, menderita, miskin, atau masa yang berat. Teman-teman, Xinjia atau Imlek kita kemarin jatuh pada kondisi Pati. 12 Februari 2021 jatuh pada kondisi Pati, yang artinya terpuruk, menderita, miskin, dan masa yang berat. COVID-19 yang melanda kita, bangsa Indonesia, itu menjadi hal yang paling sulit buat kita. Dan ini sesuai dengan kondisi Pati, yaitu dimana ini adalah masa yang berat. Dan ini akan menjawab pertanyaan tadi yang pertama, kenapa harus tanggal 12? Karena hanya tanggal 12 Februari saja yang bisa menggambarkan secara real kondisi kita sekarang.
Kalau misalnya itu diganti tanggal 10 atau diganti tanggal 20 Februari, tentu gambarnya tidak sesuai dengan kondisi kita sekarang. Lalu kondisi pati yang jatuh pada Imlek 2021 kemarin 12 Februari itu bersama kita sadari bahwa Indonesia juga dunia sedang berjuang melawan COVID-19. COVID-19 ini yang maksa kita harus stay at home, menjaga jarak, hidup sehat, tidak berkerumun. Itu betul-betul memporak-porandakan tatanan yang selama ini sudah ada. Mulai dari kelesuan ekonomi sampai menciptakan resesi, PHK di mana-mana, jerit kesulitan, belum lagi bencana, longsor, gunung meletus, banjir, itu masih terus menghantui. Siu kerbau di tahun Cina kemarin, Imlek kemarin, itu dapat menjadi gambaran bagaimana kita harus bersikap, yang artinya tahun kerbau itu adalah tahun kerja keras, tahun kedisiplinan, dan juga harapan. Bahkan ada yang mengartikan tahun kerbau itu merupakan tahunnya kerja keras. Imlek tahun 2021 ini mengajarkan kita untuk mau belajar dari alam. Alam yang dalam hal ini diwakili oleh hewan kerbau. Alam yang menyediakan segalanya bagi manusia. Dan alam semesta ingin kita belajar bagaimana cara kita bertahan dalam kondisi yang sulit. Hewan kerbau yang menjadi ikon Imlek 2021 ini bersama dapat kita pahami ya bahwa hewan tersebut tuh menjadi simbol untuk bekerja keras, tekun, fokus, disiplin, dan selalu berpengharapan. Hewan kerbau yang mungkin teman-teman pernah lihat di sekitar atau di lingkungan kita masing-masing, biasanya banyak di sawah. Ya, ini adalah hewan yang membantu para petani membajak tanah di sawah. Dan kalau kita perhatikan, hewan kerbau itu dia punya perilaku yang patuh, dia tekun, dia fokus, tidak mudah mengeluh. Pagi-pagi buta, bapak petani sudah menggiringnya ke sawah untuk menarik bajak. Dia nggak pernah bercanda waktu bekerja, membajak tanah. Saya tidak pernah lihat kerbau bercanda waktu bekerja. Dan bila dia sudah selesai, kalaupun dia ingin refreshing, kerbau itu ya hanya senangnya mandi lumpur. Nah, dalam menyikapi masa yang berat, dalam kondisi pati tadi, selayaknya kita menjalani tahun ini dengan sikap perilaku yang disimbolkan oleh hewan kerbau tadi. Dan inilah yang alam semesta inginkan, agar kita menyikapi tahun 2021 ini tetap tekun, fokus, tidak gampang mengeluh, tetap rajin bangun pagi, saling bantu. Sehingga teman-teman, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Mengapa pada Imlek di 12 Februari 2021 bersiu kerbau? Ya karena hanya hewan kerbau yang cocok untuk menggambarkan kondisi kita bagaimana menyikapi tahun 2021 ini. Masa yang berat pada kondisi pati
harus kita hadapi dengan kerja keras, tetap semangat, kendati berat, tetap tekun fokus dengan profesi kita masing-masing, tetap saling membantu dan menghargai satu dengan yang lain. Jauhkan ujaran kebencian, hoax, caci maki yang sama sekali nggak penting dan nggak ada gunanya. Jadi begitu teman-teman. Yang bersama tadi kita kupas semua yang berkaitan dengan Imlek. Ya, walaupun Imlek tahun ini kita rayakan dengan sederhana, tanpa pesta, tanpa saling mengunjungi keluarga yang satu dengan yang lain. Saya menghimbau untuk teman-teman semua, jangan kecil hati, jangan give up, jangan menyerah. Terus fokus dengan profesi kita masing-masing, patuhi prokes, saling tolong, saling membantu satu dengan yang lain. Mengeluh boleh, dikit aja. Dan saya yakin kita akan selamat. Saya yakin kita akan selamat. Keluarga kita akan selamat. Bangsa dan negara kita pun juga akan selamat. Dan ini gak akan lama kok. Saya sudah share di video sebelum ini ya di YouTube tentang bagaimana akhir tahun 2021. Silakan saja disimak. Misalnya ada teman yang bilang begini, lah itu kan cuman ramalan yang belum tentu betul. Nggak percaya saya. Saya akan menjawab bahwa itu memang benar. Memang. Teman-teman jangan percaya sama kalender 5000 saya. Sama ramalan Sio. Apalagi sama saya. Jangan percaya. Saran saya, teman-teman itu harus tetap percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Gitu saja teman-teman. Dan teman-teman, saya nggak akan meminta, apalagi memaksa teman-teman untuk percaya. Tapi tadi yang kita bahas itu memang berdasarkan data. Dan datanya ada, bukan maya. Ini dengan logika. Dan saya suka dengan logika. Coba nanti kita renungkan bersama. Wong saya aja nggak memaksa teman-teman untuk mensubscribe channel ini, apalagi maksa percaya. Karena mensubscribe itu adalah suatu penghargaan yang teman-teman berikan atas karya seseorang. Dan sesuai dengan hukum tabur tuai, bila teman-teman tuh sering menghargai orang, ya jangan heran bila alam semesta ini juga akan menghargai teman-teman. Oke, salam sehat selalu. Tuhan akan selalu beserta teman-teman dan keluarga, akan selalu bersama Indonesia kita. Amin. Terima kasih. Xie xie.